Timnas Indonesia bermain dengan gaya Eropa. Kenapa tidak? Di ajang Piala Dunia U17 yang sudah di depan mata, Timnas Garuda Muda kita kelihatannya sudah makin siap untuk bertempur. Bermain di rumah sendiri, dukungan penuh rakyat pasti membuat nilai lebih pasukan Garuda Muda di lapangan. Nilai plus lainnya adalah Timnas kini punya penasehat tim yang gak kaleng-kaleng dari Jerman. Rekam jejaknya juga mentereng, salah satunya menelurkan pemain hebat di Jerman. Ya, ia adalah Frank Wormuth. Pria inilah yang menjadi otak di balik Timnas U17 nanti di Piala Dunia. Pria 63 tahun kelahiran Berlin itu adalah mantan pelatih Timnas Jerman U20 periode 2010 hingga 2016. Selain itu, Wormuth juga pernah menjadi tangan kanan Joachim Löw saat melatih Fenerbahce di era 1990-an. Sebelum dikontrak Timnas Indonesia U17, karir Wormuth terbilang lumayan. Ia menukangi salah satu klub penghasil talenta hebat di Jerman, FC Groningen pada tahun 2022. Sebelum itu, pada tahun 2004, Wormuth juga pernah menukangi Union Berlin. Salah satu perjalanannya yang paling menarik adalah saat menukangi Timnas Jerman U20. Di sana para pemain hebat Jerman berhasil ditemukan olehnya. Selama 6 tahun menukangi Der Panzer U20, ia berhasil menciptakan para pemain top dunia. Sebut saja Antonio Rudiger, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi, Niklas Süle hingga Julian Brandt. Wormuth dikontrak oleh PSSI memang khusus untuk menangani tim U17 yang akan mentas di Piala Dunia pada November hingga Desember 2023. Maka dari itu, kontraknya pun jangka pendek, yakni 4 bulan saja. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan kalau kontrak Wormuth akan diperpanjang. Sebab menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, jika sukses di Piala Dunia U17, waktu 4 bulan saja rasanya tidaklah cukup. Lalu apa tugas yang akan diemban Wormuth di Timnas dengan waktu yang singkat ini? Peran Wormuth adalah konsultan atau penasehat tim yang nantinya akan tiap hari membisiki program maupun pengalaman langsung tentang kondisi tim kepada pelatih. Job desk itu sudah disepakati Wormuth dengan PSSI. PSSI juga berharap tidak ada overlap tugas dari Frank Wormuth terhadap Bima Sakti. Keputusan terakhir tetap ada pada diri Coach Bima. Coach Bima pun menyambut baik akan hal itu. Malah, Coach Bima meminta secara khusus kepada Frank Wormuth agar bersama-sama menyusun taktik sekaligus analisa calon lawan Timnas di Piala Dunia U17 nanti. Selain itu, Coach Bima juga meminta kepada Coach Wormuth dalam mencari pemain diaspora yang cocok untuk masuk dalam timnya. Coach Wormuth nantinya yang akan memantau langsung para calon pemain diaspora. Selain itu, tugas tambahan Coach Wormuth juga untuk memilih lawan tanding yang tepat untuk uji coba. Sejak memantau langsung Timnas U17, Coach Wormuth dihadapkan pada PR utama Timnas U17. Yang pertama adalah masalah klasik yakni fisik. Dan yang kedua yakni kebutuhan pemain yang tepat di tiap posisi. Hal itu diungkapkan sendiri Coach Wormuth setelah memantau untuk pertama kalinya sejak ia ditunjuk oleh PSSI. Bahkan 2 PR besar tersebut sudah dipaparkan langsung di hadapan Erick Thohir, Zainuddin Amali maupun Direktur Teknis Indra Syafri. Langkah nyata kemudian dilakukan oleh PSSI terhadap 2 PR besar tersebut. Di antaranya dengan melakukan seleksi terbuka lagi bagi pemain yang akan dinilai langsung Coach Wormuth. Siapakah nantinya yang akan pantas menempati setiap posisi yang akan diraciknya bersama Bima Sakti, termasuk para pemain diaspora yang tak asal pilih. Memang kami harus teliti benar soal pemilihan pemain yang tepat di setiap posisi, karena kita akan menerapkan permainan gaya Eropa yang lebih taktikal dan fisikal. Sistem yang akan kita bangun harus konsisten dan harus berada di level dunia. Tujuan penerapan permainan gaya Eropa yang dijanjikan Wormuth tak bisa dianggap remeh. Setidaknya, Coach Wormuth ini punya jaminan ketika dirinya sukses menelurkan pemain-pemain berbakat di Timnas Jerman U20. Pengalaman sepak bola Eropanya juga tak usah diragukan lagi. Erick Thohir menganggap kehadiran Frank Wormuth sejalan dengan apa yang direncanakan PSSI yang ingin melakukan TC di Jerman. Adanya Coach Frank dinilai akan mempermudah timnas muda kita karena jaringan dan pengalaman sepak bolanya di Jerman sudah sangat banyak.
Selain itu, analisis pengamatan selama ini dari Coach Wormuth juga dirasakan langsung oleh Coach Bima. Coach Bima menganggap analisis serta evaluasi dari pengamatan Coach Wormuth telah banyak membantu dirinya selama ini dengan baik dan cepat guna menyongsong ajang Piala Dunia U17 yang makin dekat. Jelang kick-off Piala Dunia U17 pada 10 November mendatang, Coach Wormuth sudah terlibat langsung di beberapa aspek sebagai penasihat timnas, di antaranya pembentukan tim kepelatihan, mempersiapkan modul kepelatihan, pemaparan, implementasi program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Bukti kerja kerasnya termasuk hasil TC di Jerman. Bagaimanapun TC di Jerman dari bulan September sampai Oktober telah dijadikan Coach Wormuth untuk menggembleng para pemain muda kita agar terbiasa dengan gaya main sepak bola Eropa. Fisik, taktikal, maupun sistem bermain adalah poin-poin dari cara Coach Wormuth untuk membentuk timnas Garuda Muda kita agar menerapkan gaya permainan khas benua biru. Tadi pungkiri selama di Jerman, timnas kita menghadapi lawan-lawan yang berkualitas seperti tim U17 dari FC Köln, Frankfurt, maupun Mainz. Sayangnya, timnas Indonesia U17 tidak menghadapi timnas Jerman U17 karena Coach Frank Wormuth sendiri yang menolaknya. Bagi mantan pemain Hertha Berlin itu, timnas U17 hanya perlu menghadapi lawan yang sesuai, terutama dengan kekuatan calon lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia U17 nanti. Sementara itu, timnas Jerman U17 punya ketimpangan kekuatan yang jauh dibandingkan Ekuador, Panama, maupun Maroko. Lagi pula, waktu pemusatan latihan yang sebentar, Coach Wormuth hanya ingin bekerja lebih efektif. Kini tinggal menghitung hari saja timnas U17 kita akan berlaga di Piala Dunia. Tim racikan Coach Bima dengan analisis dan masukan dari Coach Wormuth telah dikukuhkan. 3 pemain diaspora seperti Jida Bin dari Asiop, Amar Berkic dari TSG 1899 Hoffenheim, dan Welberly Scott Jardim dari Sao Paulo masuk dalam rombongan untuk melakoni Piala Dunia U17. Sayangnya 2 pemain diaspora lainnya tidak terpilih untuk memperkuat timnas di Piala Dunia U17. Chow Yun Damanik gagal berlaga di Piala Dunia U17 karena terkendala administrasi, sedangkan Mauri Ananda Ives belum memenuhi ekspektasi Coach Wormuth. Ya, semua ikhtiar sudah dilakukan, termasuk apa yang dijanjikan Frank Wormuth kepada rakyat Indonesia, bahwa timnas U17 akan bermain dengan gaya permainan Eropa di Piala Dunia U17 nanti. Kita lihat saja, doakan dulu saja yang terbaik bagi timnas Garuda Muda kita, supaya bisa terbang setinggi mungkin di rumah sendiri.